ditanggung oleh ayahnya, oleh orang tuanya berpindah ke kita, dan dia mau mengambil itu, dan dia rela melakukan itu demi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ganjaran, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengayakan dan memberikan keutamaan dalam hidup. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Ibnu Mas'ud ini, ya, beliau ini adalah orang yang sangat concern terhadap anak-anak muda yang belum menikah. Banyak sekali riwayat-riwayat hadis dan perkataan Ibnu Mas'ud kepada anak-anak muda untuk memotivasi mereka supaya mereka segera untuk menikah dan meninggalkan hidup membujuk. Apa kata dia? Dia mengatakan, carilah kekayaan dengan menikah, karena jalan yang paling mudah untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan menikah. Ini masih ada yang ada sih. Coba yang ada di mana? Saya mau ambil testimoni dulu. Coba ini nyampe. Kita mau betul dari testimoni. Kita buktikan perkara Ibnu Mas'ud ini. Masih ada? Punya piring? Piring pribadi? Beli sendiri pribadi? Piring siapa? Istri kan? Piring itu apa? Banyak kan? Sudah sebesar ini tidak punya piring. Ini agak besar sedikit, karena ini cukup besar. Coba, ini yang apa? Ini sendiri? Tidak. Biasa? Saya mau tanya, apakah mereka tidak bisa dibantah? Apakah tidak bisa dibantah? Bisa, tapi miskin. Bukan miskin tidak punya uang, tapi miskin untuk menjadikan uang atau harta itu menjadi barang untuk kehidupan. Maka nanti ketika beliau menikah, langsung punya piring sendiri, langsung punya tempat tidur sendiri, langsung punya dispenser sendiri, minimal 3 kali dulu. Itu yang dimaksudkan, kalau kau ingin kaya, kata Ibnu Mas'ud, menikah, karena itu jalur yang paling cepat mendapatkan kekayaan. Dan Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, Allah akan menolong hamba-Nya. Pertolongan hamba itu, pertolongan Allah kepada hamba itu akan Allah kasih. Siapa itu? Anak muda yang menikah. Jadi anak muda yang menikah itu langsung Allah tolong. Misalnya kalian 2 kali punya niat, 2024 bulan ini pokoknya hidup mati saya nikah. Apapun yang terjadi, nyawa saya taruhan. Bulan 5 saya langsung. Terus ditanya orang, untuk apa antum mau seperti itu? Mengatakan kalau aku punya daripada aneh menyalurkan ke tempat-tempat yang tidak baik, maka supaya terjaga kesehatan anak ini supaya salurannya normal. Oh ini, maka kata Rasulullah SAW, siapa yang menikah untuk menjaga kesucian, menjaga dirinya, maka Allah jamin rezekinya dan pertolongannya selama niatnya itu masih terjaga sampai dia menikah. Ternyata selain Allah jamin kekayaan, ternyata juga
Rasul mengatakan salah satu yang dijamin oleh Allah pertolongan dan kemudahan adalah mereka yang punya niat yang baik untuk menikah. Dan Allah itu tak pernah nikah. Yang berikutnya yang terakhir, ya. Nikah itu adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu Allah Subhanahu wa taala suruh. Bahkan ada nabi yang istrinya itu lebih dari satu. Ada yang nabi istrinya 2, ada yang nabi istrinya 3, 4, ada yang nabi istrinya 100. Ya, banyak. Kenapa? Karena menikah itu adalah cara, jalan untuk kemudian kita bisa menebar kebaikan yang lebih banyak di muka bumi dalam keturunan kita yang soleh. Ada 4 perkara sunnah Rasulullah SAW yang sangat besar, yaitu al-haid, malu. Jadi malu adalah bagian sunnah yang sangat besar. Kemudian wangi-wangian. Jadi wangi-wangian itu adalah sunnah Rasulullah yang sangat besar. Kemudian siwak. Dan yang terakhir adalah menikah. Itu adalah hal yang sangat disukai Rasulullah SAW dan masuk daripada hal-hal yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berniat, ya, 2024 ini kita berniat bahwa kita ingin menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala dengan menikah, dengan bertakwa kepada Allah, dengan menjaga diri, dengan berniat bahwa pernikahan itu adalah pernikahan untuk saling mensupport menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mendidik keturunan kita untuk menjadi keturunan yang beriman dan bertakwa, menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Orang tuanya nanti akan diberikan mahkota dan akan ditempatkan di mimbar yang terbuat daripada cahaya, naik ke atas. Siapa itu? Mereka yang punya anak penghafal Al-Quran. Bagaimana cara kita dulu? Dan banyak sekali pertama-tama kita memberikan doa dan salawat. Semua bisa kita. Akhir dakwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba nih ya Bapak, yang coba mana dia coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak jangan kita Pak, ya. Bapak-bapak ada di atas. Nanti para yang di belakang ya. Oke, lumayan tuh. Alhamdulillah, event kita hari ini sesi ketiga. Buat abang-abang yang pengen ngasih pencerahan tadi, ya. Sebelum nikah itu butuh persiapan. Udah punya persiapan apa kira-kira nih? Apa aja dulu? Udah punya persiapan belum? Hah? Ayo, hah? Nah, yang paling penting salah satunya itu adalah ilmu. Maka dari itu, abang-abang sebelum nikah persiapin dulu. Ya alhamdulillah di sahabat satu kita punya program kelas jodoh dan alhamdulillah juga hari ini kita buat mini kelas jodoh. Materi dari awal tadi sampai dengan malam ini berkesinambungan. Ya. Ada yang kita siap? 1. Awalnya banyak. Memang sesinya terbatas tadi. Awalnya kalau nggak ditutup masih ramai tadi yang pengen ikut, cuman dibatasi. Sayangnya iwannya minim sekali. Tapi malam ini banyak pada 20, makanya saya tanya ini yang dulu berapa. Poinnya apa? Bab awal pun iwan yang punya mental, punya persiapan, ya. Jangan ujuk-ujuk mau nikah, karena mereka cari imam bang, bukan sekedar laki-laki biasa. Betul kan? Betul kan? Dah habis caranya. Maka dari itu persiapin diri dulu. Ya. Insya Allah dalam jangka dekat masih ada lagi sesi-sesi khusus buat
Jadi kalau bisa abang-abang tentukan Pak, kemauan menikah itu dibarengi dengan persiapan. Bukan cuma mau nikah, mau semua. Kalau bapak pun pengen lagi ya Pak ya. Ayo tunjukin, yuk. Masih ada waktu. Yang pengen diskusi ada pertanyaan silahkan. Satu, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz, saya ingin bertanya mengenai yang Ustaz katakan tadi, bahwasanya jangan-jangan pada hari kita belum menikah, kita itu belum mendapatkan ridho dari Allah untuk menyempurnakan separuh agama. Nah, bagaimana orang-orang yang di luar sana yang pacaran, tetapi mereka ujung-ujungnya itu menikah? Apakah kami ini maksudnya menjaga diri untuk tidak pacaran itu karena memang belum mendapatkan ridho? Terima kasih. Ya, jadi satu-satu bagaimana ridho itu datang dengan cara yang tidak diridhoi dalam Ustaz, mereka pacaran, ujung-ujungnya mereka nikah. Mereka pacaran dan mereka melakukan dosa dan maksiat. Mereka jauh dari Allah, mereka tidak merasakan nikmatnya ibadah. Akhirnya mereka menikah. Dalam pernikahan mereka pun kalau mereka tidak bertobat, mereka akan mendapatkan banyak kesusahan dan kegelisahan dalam pernikahan. Tapi kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kesalahan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pula kepada mereka kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu. Bersyukurlah kalau ada seorang akhwat yang menjaga dirinya, menjaga kesuciannya, di mana orang banyak pacaran dia menjaga dirinya. Kenapa? Karena dengan menjaga dirinya itu, walaupun dia belum Allah berikan nikmat pernikahan, Allah sudah berikan dia nikmat ibadah. Rasulullah bersabda, apabila ada seseorang yang dia menginginkan lawan jenis, tapi ini apakah itu dalam bentuk pacaran, apakah itu dalam bentuk pandang-pandangan, apakah itu di tertentu, ada rasa ingin sekali. Tapi kata Rasulullah SAW tadi dia tahan, dia tak lakukan itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Langsung Allah berikan halawatul iman, langsung Allah berikan dalam hatinya manisnya iman. Kontan Allah kasih nikmat ibadah, kontan Allah kasih nikmat iman. Gampang sekali air matanya menetes ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berzikir, ketika dia mengajar kepada Allah. Yang itu yang itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang pacaran. Sebuah berikut. Saya katakan tadi, jangan-jangan kita belum dapat kesempurnaan agama karena ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan bahwa masalah ini musibah bagi masyarakat aydikum, tidak ada satupun kesusahan yang menimpa dirimu kecuali disebabkan atas dosa-dosa yang kau. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau ada jalan-jalan susah dalam hidup, susah kita lewat jalan, susah nikah, susah rezeki, susah. Bisa jadi ini disebabkan ada dosa dan maksiat yang belum kau istighfar. Makanya ini jadi muhasabah dengan diri. Makanya para ulama dulu, orang-orang soleh dulu, ketika dia menghadapi kehidupan yang susah, mereka langsung jadikan itu alat muhasabah. Lagi jalan, kepalanya bantu tembok, langsung dia mengatakan, ya Allah, dosa apa yang ya Allah, dosa apa yang kulakukan sehingga kepalaku kena tembok. Lagi jalan-jalan di tengah lapangan, tiba-tiba ada kotoran burung nempel di hidungnya. Ya Allah, begitu luasnya lapangan ini, tapi kotoran hidung ini kenapa kok nempel di hidungku?
pasti ini karena dosa. Apalagi perkara-perkara yang besar, para ulama itu bisa sampai nangis berhari-hari kalau mereka mendapatkan satu perkara besar yang susah, dan mereka nangis berhari-hari mengistighfari dosa-dosa mereka. Karena Allah janji di dalam Al-Quran Karim bahwa orang-orang yang berada di jalan-jalan takwa, Allah akan mudahkan itu. Dan orang-orang yang berpaling dari Allah, Allah akan sempitkan, Allah akan susahkan. Wa man a'rada an-dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada syariat Allah, berbuat maksiat dan dosa, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya akan Allah susah, hidupnya akan Allah sulitkan, Allah akan sempitkan. Itu dari muhasabah. Mudah-mudahan dengan kita bermuhasabah, dengan kita memperbaiki diri, dengan kita istighfar, itu lihat apa yang salah. Astagfirullahaladzim. Apa dosa? Kok jodoh ada pengaruh ya Allah? Oh iya, aku sering mereka sama aku. Astagfirullahaladzim. Apa dosa aku ya Allah sehingga jodoh belum datang? Aku sering buka IG Ikhwan. Astagfirullahaladzim. Apa dosa aku makan uang riba bukan sampai sekarang. Insya Allah nanti Allah berikan jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, solusi semua masalah. Allah. Ada mungkin satu pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas semuanya. Kalau Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Di sini bertanya Ustaz, jika sudah dilamar kan katanya ujiannya akan lebih besar menjelang pernikahan. Nah, bagaimana kita membedakan yang mana benar-benar ujian dan mana kata untuk tidak perlu lagi untuk dilanjutkan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Bila Allah tampakkan calonmu itu melakukan maksiat dan dosa, nampak rupanya dia suka selingkuh, nampak kita rupanya gay, ya Allah tunjukkan. Nah itu tanda Allah nggak mau kita nikah. Kak, ada kejadian di Ustaz, kalau suami saya gay, kenapa orang ya Ustaz berarti Allah menampakkan bahwa dia bukanlah jodohmu atas doa-doamu. Tapi kalau Allah tampakkan kebaikan-kebaikan padanya, ya, maka dia akan jodohmu. Dan ujiannya apa? Ujiannya bisa jadi kebatilan itu akan datang menghampirimu untuk membatalkan pernikahanmu dengan cara-cara yang baik. Misalnya, tiba-tiba Islam yang dulu aku sama kita yang laki-laki, kita udah suka kali sama dia, cocok kali, pas kita mau menikah jangan keluar. Akhir istiqomah aneh namanya bukti ada cocok sama dia. Mau kalau dia menikah padahal sih akhirnya dong. Nah itu cara batil, ya, empaskan. Mohon maaf, saya tidak menerima orang yang sudah pernah menyiksa. Saya sudah menerima Allah dengan cara yang mencoba. Carilah akhlak yang lain. Saya tidak bisa mencari orang yang bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
luar kota itu namanya dikuasai. Ya. Blokir hilang, ya, maju menuju pernikahan kepada orang yang sudah berkomitmen. Jangan menikah dengan orang yang timpang karena sama karena besok mau menikah. Coba Allah. Ya alhamdulillah ya, waktu juga sampah kita lanjut kembali di Jumat depan dan besok sama kita lanjut kajian fikih jihad, mudah-mudahan bermanfaat waktu kita. Terkhusus kami berpesan untuk kawan-kawan muda ya, dan mudah-mudahan ayo kita terus semangat meramaikan masjid, hadiri majelis-majelis ilmu. Jangan sampai masjid dan majelis itu diramaikan oleh golongan-golongan tua. Sejauh pandangan kita dan sejauh perhatian kita, federasi muda hari ini lebih semangat ngaji tentang nikah positif memang, tapi alangkah lebih baik juga kita lagi dalam materi kajian yang lain. Dirapa semakin banyak ajaran teman-teman kita insyaallah. Demikian informasi dari kami. Jazakumullah khairan atas materi hari ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan yang kami dalam materi yang bisa. Kita tutup kajian kita ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.